Oke pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Ubase TV, channel YouTuber Brebes Selatan. Hari ini ikut Mangayu Bagio menyambut gembira penyelenggaraan event tahunan seperti lomba gerak jalan yang selalu diadakan oleh pemerintah Desa Jatisawit. Pastikan sampai selesai. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya, berjumpa lagi dengan YouTuber Brebes Selatan. Ini ada tulisannya Ubase TV di sini biasanya gitu. Alhamdulillah ini di awal Agustus kita dapat kesempatan luar biasa banget dari sosok atau apa ya, tokoh pemuda lah yang di beberapa tahun ini menjadi Kepala Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Nah, hari ini kita akan ngobrol panjang lebar tentang persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh beliau ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh beliau selama beliau menjadi Kepala Desa di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ada hal yang menarik pemirsa, kebetulan saya ini satu lifting dengan beliau. Saya yang dari luar itu juga melihatnya kiwong ora kesel-kesel ya. Yang saya heran, badan tidak semakin kurus, malah semakin segar. Jujur ini menjadi sebuah perdebatan dalam tanda kutip oleh warga masyarakat luas dengan kegiatan yang bejibun yang dilakukan oleh Pemdes Jatisawit. Nanti kita akan dengar secara langsung dari Bapak Kades Jatisawit. Dan alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk bisa podcast di ruangan atau di aula Balai Desa Jatisawit. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Kades Jatisawit. Selamat sore Mas Elvin dari Ubase TV. Luar biasa. Masih muda, putih, gagah, pemaning ya, cerdas, terus satsedasdes dan inovatif. Sehat Pak Kades? Alhamdulillah, dan harus tetap sehat. Harus tetap sehat ya. Jatisawit. Ini ngomong-ngomong nih, ada salah satu event yang barusan dilaksanakan di Desa Jatisawit, yaitu gerak jalan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Ini sepertinya di Kabupaten Brebes, bahkan di Kabupaten Brebes ini baru di tanggal 3 kok sudah ada lomba nih. Ini persiapan menyiapkan lomba hari ini seberapa lama Pak Kades? Oke, betul apa yang disampaikan Mas Eping, bahwa hari ini kami baru saja melaksanakan kegiatan lomba gerak jalan. Itu adalah rangkaian dari kegiatan lomba-lomba dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, khususnya di Desa Jatisawit. Dan hari ini mengawali kegiatan dari 17 kegiatan yang sudah dirangkai oleh kami, teman-teman panitia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Desa Jatisawit ini. Alhamdulillah ada 49 peserta yang mengikuti kegiatan gerak jalan pada hari ini, baik dari tingkat pelajar ataupun dari tingkat umum. Ya sebentar, ini tadi Pak Kades bilang ada sekitar 17 kegiatan yang sudah tersusun di bulan Agustus ini. Di bulan Agustus. 17 kegiatan pemirsa, berarti memang terjeda kalau dibikin rata-rata, terjeda hanya 1 hari dalam 1 bulan. Betul. Pertanyaan kami, dari 17 kegiatan itu kan jelas menguras semuanya Pak Kades. Menguras waktu, tenaga, anggaran, segala macam. Dari 17 kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan yang setiap hari Anda lakukan sebagai kepala desa, kepala pemerintahan itu? Ya, sebetulnya kegiatan ini kan memang kami menangkan ke panitia, jadi tidak mengganggu berarti? Tidak mengganggu, karena kami juga sudah setting, kami sudah atur kegiatan-kegiatan itu yang kebetulan jangan ataupun tidak berbenturan dengan kegiatan pemerintah desa yang pada intinya adalah pelayanan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi opini saya itu ketika kita punya kegiatan yang pokok atau wajib, terus lalu tiba-tiba kita mengadakan kegiatan tambahan, khawatirnya kan mengganggu. Tapi dijamin tidak mengganggu Pak Kades ya? Sebetulnya karena sudah diplotkan ke panitia. Betul, sebetulnya hari ini ada kegiatan yang dititipkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes di tanggal ini, tanggal 3. Namun kami melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah
untuk menggeser kegiatan Pemda di Jatisawit itu di hari yang lain. Jadi jangan hari ini. Iya. Harusnya hari ini ada tugas. Harusnya hari ini ada kegiatan. Ada kegiatan Ya. yang ditugaskan oleh Pemkab. Enggak, kegiatannya malah di sini. Kegiatannya malah di Aula Balai Desa, namun kami minta geser di lain hari. Kegiatan apa kalau boleh tahu? Sosialisasi desa anti korupsi. Alhamdulillah desa Jatisawit juga sebagai desa rujukan desa anti korupsi, dan insya Allah hari Selasa nanti ada sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Brebes, kemudian Inspektorat juga dari Din Permades Kabupaten Brebes. Jadi pemirsa, di sela-sela kesibukannya Pak Kades dan Pemdes Jatisawit merangkai kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun RI yang ke-79 ini, ternyata Pak Kades atau Pemdes Jatisawit juga mendapatkan tugas tambahan dari pemerintah Kabupaten Brebes untuk sosialisasi tentang desa anti korupsi. Nah, kita tahu di Kabupaten Brebes itu ada sekitar 292 desa. Betul? Betul. 292 desa. Berarti difokuskan di desa Jatisawit. Satu kecamatan satu desa. Satu kecamatan satu desa. Awal sih memang 2023 kami dapat informasi itu dari 290 desa, 292 desa, ada 8 desa rujukan desa anti korupsi. Namun pada seberjalannya waktu di tahun 2024 semua kecamatan diwakilkan oleh masing-masing desa itu sebagai rujukan untuk kegiatan desa anti korupsi, dan untuk Kecamatan Bumiayu adalah di Desa Jatisawit. Oke, berarti dari 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes nantinya akan ada 17 perwakilan ya. Dan kebetulan di Kecamatan Bumiayu ini diwakili oleh Desa Jatisawit. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok maning-maning Desa Jatisawit? Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kami sebagai warga kadang-kadang ngobrol di obrolan warung kopi, gendu-gendu rasa, atau bahkan ngerasa nih, maning-maning Jatisawit, maning-maning Jatisawit. Tapi kami yakin ketika animo masyarakat mengeluarkan statement seperti itu, insya Allah baik, insya Allah bagus. Karena dilihat dari masing-masing desa punya keunggulan tersendiri ya. Dan salah satu yang diunggulkan terus-menerus memang Desa Jatisawit. Pertanyaan dari kami, kenapa kok lagi-lagi Jatisawit, Mas Kades? Apakah mendaftarkan diri? Enggak. Tidak juga, Mas. Oh, enggak. Sebetulnya seperti ini, kami pun memberikan kesempatan kepada desa-desa lain, ataupun memang, dan saya juga yakin nih sebetulnya desa-desa lain pun ada yang lebih mampu dari kami. Sebenarnya mungkin karena ada beberapa indikator yang kemudian Jatisawit dijadikan desa rujukan untuk kegiatan desa anti korupsi tersebut, ya mau tidak mau, suka tidak suka, dan itu juga ternyata insya Allah baik juga untuk kita. Jadi kita apapun yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten diturunkan kepada Desa Jatisawit, kami tidak pernah mengatakan kami belum siap, kami tidak siap. Kami insya Allah dari dulu sepertinya Pak Kades ya. Dari dulu ya. Insya Allah. Jadi ini menarik pemirsa. Obrolan pertama kita diawali dengan euforia anniversary Republik Indonesia. Tetapi ternyata setelah baru berapa menit tema kita bergeser di percontohan yang dilakukan oleh Jatisawit selama ini, dan hari ini harusnya ada kegiatan sosialisasi desa anti korupsi. Ada hal baik juga ketika misalnya Desa Jatisawit menerima untuk menjadi rujukannya. Tetapi berat juga ya. Ya sebetulnya. Berarti gini, bukan masalah di pelaksanaan acara. Kesan anti korupsi itu kan berat, Mas. Betul. Ya kan? Paling tidak Jatisawit memang terlihat fine-fine aja secara pemerintahan, Mas. Karena di awal di kegiatan pemerintah Desa Jatisawit selama kepemimpinan saya sampaikan kepada teman-teman perangkat desa, kepada teman-teman staf, ataupun kepada lembaga-lembaga kami di Desa Jatisawit. Ketika kita melaksanakan kegiatan, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu realisasi kegiatan, kemudian administrasi kegiatan, dan yang paling penting lagi adalah dari 2 yang tadi saya sampaikan itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Selesai. Kalau dilaksanakan itu selesai. Tapi berarti sampai hari ini sudah menjabat berapa tahun, Mas Kades? Saya tahun 2020 sampai detik ini, hari ini sudah jalan 4 tahun. 4 tahun. Oh, yang temannya
nyalon di desa lain nggak jadi itu ya. Di Jadinya- tahun 2019 pemirsa. Jadi ini menarik pemirsa. Ini tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa rujukan desa anti korupsi itu memang berat. Berat bukan masalah untuk penyelenggaraan acara yang dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Brebes, tetapi memang berat secara ya mengemban ini ketika satu realisasikan kegiatan, kedua mengadministrasikan kegiatan, dan yang ketiga yang paling dahsyat pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan insya Allah dari tiga hal itu ketika kita jalankan dengan sebaik-baiknya, selesai, kita nggak punya musuh, kita nggak punya beban apapun. Dan ini yang sering dilakukan dan selalu dilakukan oleh pemerintah desa Jatisawit. Insya Allah kami belum sempurna, tapi kami tetap berpegang kepada aturan. Karena saya punya komitmen, saya hanya akan tunduk kepada tuntunan. Tuntunan kita adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Al-Quran, buku besar kami yang dalam hal ini adalah APBDes. Kenapa kami harus memaksakan? Ya, betul sekali. Wah, ini gurih pemirsa. Tetapi sejauh ini semuanya dalam tanda kutip tunduk dengan prinsip itu ya. Insya Allah, jadi kami berkesinambungan, enak kerjanya gitu ya Mas. Inilah pemerintah Desa Jatisawit didukung teman-teman perangkat desa, didukung lembaga-lembaga yang insya Allah juga berkomitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Karena sekali lagi, kita saat ini diamanati untuk menjabat sebagai apapun, kepala desa, lembaga-lembaga, outputnya adalah memberikan kebaikan kepada masyarakatnya. Intinya itu ya sebenarnya. Intinya itu. Ketika kita bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat dan kita juga secara tidak langsung sudah mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ya. Betul. Ya akhirnya enak. Oke, kembali lagi ke masalah perayaan hari ulang tahun RI yang ke-79. Tadi Pak Kades bilang ada sekitar 17 kegiatan. Betul. Ini yang pertama, hari pertama. Ini yang pertama. Dan menurut pantauan kami di wilayah Brebes Selatan sepertinya pelaksanaan lomba gerak jalan di momentum Agustusan ini paling pertama di Jatisawit. Nah, ini memang sudah direncanakan akan mengambil di minggu pertama ini atau memang kepengen viral nih? Karena gini, kami mengikuti beberapa grup, ada beberapa komentar dari teman-teman di grup lain, wah kasih nemen ge seperti itu. Apakah memang sudah direncanakan di awal bulan Agustus atau target dari pemerintah desa supaya ben viral, ben di alam gitu nggak? Ketika kami melakukan sesuatu, kita tidak punya tendensi apapun. Sip. Kita tidak punya tendensi apapun. Kami hanya ingin memberikan kebaikan kepada masyarakat kami. Kenapa kami gerak jalan kami laksanakan terlebih dahulu? Karena di tingkat kecamatan itu akan dilaksanakan sekitar tanggal 10. Jadi kami harapan tapi kami tidak menyalahi kecamatan ya. Tidak. Walaupun sebelumnya. Justru harapan kami itu pemenang ini akan kami ikutkan di tingkat kecamatan seperti itu. Tetapi tahun lalu seperti ini juga nggak? Tahun lalu juga seperti ini. Iya, ini tanggal 3 masih sangat dekat ya. Maksudnya di awal bulan banget, tahu-tahu kita ada lomba gerak jalan dan diikuti oleh 49.000. Untuk kelas lomba gerak jalan tingkat desa ya luar biasa tadi pemirsa, dan sangat menyita perhatian publik. Ini dari tanggal 3 sampai 17 kegiatan ya. Kira-kira yang membutuhkan konsentrasi penuh di beberapa kegiatan, apa di semuanya? Kalau kami menganggap semua kegiatan yang kami laksanakan dianggap penting, dan insya Allah saya sehat, semua kegiatan pun saya upayakan untuk tetap datang, untuk tetap ngeremojongi, untuk tetap membersamai mereka. Tetapi misalnya statement dari Pak Kades atau teman-teman di perangkat desa di pemerintah desa Jatisawit ini sama, itu kan berarti bisa dilaksanakan di semua desa ya. Artinya punya hak juga untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, misalnya sama persis dengan yang dilakukan oleh pemerintah desa Jatisawit. Ini ada obrolan juga. Ya tadi yang sempat saya sampaikan bahwa maning-maning Jatisawit. Nah,
Ada pertanyaan juga mungkin dari 17 kegiatan ini di selama bulan Agustus ini kan jelas membutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Betul. Fisik, tenaga, satu lagi yang paling penting yang selama ini mungkin menjadi momok pemikiran warga masyarakat adalah tentang anggaran, pemirsa. Dari 17 kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, itu menggunakan anggaran apa, Pak Kades? Untuk kegiatan HUT RI ini memang ada kegiatan ataupun ada anggaran yang kami ambilkan dari APBDes. Ya. Tapi itu no problem ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Ada di peraturan Permendes juga masuk untuk kegiatan hari besar bisa untuk menggunakan dana desa. Kemudian kami juga kembali kita membangun kebaikan dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Jatisawit. Ya, satu paduan Jatisawit pro investasi. Alhamdulillah teman-teman di wilayah yang membuka usaha, yang punya kegiatan-kegiatan bisnis juga support untuk kegiatan apapun. Jadi nggak terlalu tidak terlalu mumet lah. Betul. Begitu pemirsa. Jadi mungkin bagi anda yang beranggapan atau mempertanyakan kegiatan sih akeh nemen. Maning-maning jadi sawit. Ternyata Pak Kades sudah mengatur sedemikian rupa dan tentang tadi bekerja sama dengan investor yang kebetulan berada di Jatisawit. Selama ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kami orang mumet lah ya. Enggak mumet. Iya. Jadi pemerintah desa mengadakan kegiatan, si investor itu juga kepengen dikenal oleh masyarakat. Dan kami simbiosis mutualisme ya. Iya, dan kami pun mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Seperti contoh, ada salah satu bank di wilayah Desa Jatisawit, beliau juga nyupport dengan baik. Kami pun memberikan tanggung jawab moralnya, banner ataupun umbul-umbul mereka juga terpampang di wilayah kami. Oh, ya kebetulan dalam tanda kutip kebetulan kan Jatisawit salah satu desa yang berada di perkotaan di wilayah Kecamatan Bumiayu. Tetapi misalnya pun pemirsa ada desa yang mungkin merasa jauh dari kota Bumiayu juga sebenarnya punya hak dan kewajiban yang sama sebenarnya kalau misalnya kita bisa berinisiasi menjalin hubungan yang baik dengan warga atau investornya ya. Tergantung niatnya. Tergantung niat. Ya memang kadang-kadang nyontah sungkan kesel ruwet segala macam mungkin itu. Tetapi bukan karena hanya Pak Kades Dedi ini muda, tetapi memang karena niatnya kepengen membersamai masyarakat sedemikian rupa yang nantinya juga untuk masyarakat. Pertanyaan selanjutnya Pak Kades, selain kecintaan terhadap Jatisawit, apa sih hal lain yang mendasari kok Pak Kades tidak pernah capek membawa sebuah kegiatan di wilayah? Kalau yang saya tahu, karena putra kelahiran Jatisawit asli, jelas saya bisa menilai kecintaan Pak Kades ini dengan desa yang melahirkan beliau. Selain itu ada apa? Singgawe semangat nemen gitu loh. Kami merasa bangga dengan apa yang ada di wilayah Jatisawit. Selain tanah kelahiran kami, ternyata di Desa Jatisawit juga memiliki SDM yang sangat luar biasa. Atas SDM itu, kenapa kita tidak bergerak bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Kemudian sumber daya alam yang ada di Desa Jatisawit juga bisa dikatakan mampu untuk kita mendorong kemajuan di Jatisawit. Jadi dengan kemampuan dua sisi ini kami lebih terbangun untuk menjadikan sesuatu yang istimewa di Jatisawit. Tetapi memang semuanya diflurkan kepada masyarakat ya. Misalnya nih, yang kami tahu kan ada beberapa PR yang kebetulan PR itu sudah dikerjakan oleh pemerintah pemerintah Desa Jatisawit. Seperti yang beberapa waktu lalu Pak Kades menyampaikan ke saya tentang tuk modal itu ya. Betul. Itu sudah berjalan perencanaannya. Tuk Sembulakan. Tuk Jembulakan. Sembulakan. Ya. Tahun 2023 kami sudah menata lingkungan, bahkan gapura segala macam sudah jadi. Setplan sudah jadi. Gapura yang saat ini terpampang di Taman Jembulakan juga alhamdulillah sudah
terbangun megah, dan tahun ini insya Allah kami sudah anggarkan untuk pelaksanaan kegiatan intinya. Tahun 2024 ini? 2024 pembangunan kolam renang, dan kami ambilkan sumber mata airnya itu dari Tuk Cembulakan di Muncang tersebut. Persis sebelah lapangan Muncang. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga pernah sempat podcast di 2 tahun atau 1 tahun pertama menjabat sebagai kepala desa. Memang disebut ada salah satu sumber mata air yang ada di wilayah Desa Jatisawit katanya mau dibangun. Kami anggap waktu itu masih wacana, tetapi di tahun 2024 ini memang akan direalisasikan ya. Insya Allah. Ya kan? Tetapi untuk merealisasikan itu kan kayak Pak Kades juga gundu-gundu rasa. Betul. Gitu, dan tidak ada yang menolak, Kades. Ini sudah masuk dalam RPJM Des kami. Jadi ketika kami mewujudkan ataupun merealisasikan sebuah harapan, sebuah keinginan, tetap kami berpegang kepada aturan. Kami sampaikan pada saat rencana kegiatan pembangunan desa, sehingga insya Allah teman-teman lembaga, teman-teman masyarakat juga sepakat, dan ini juga sudah menjadi satu ketetapan dan sudah disahkan oleh teman-teman BPD. Dan tentunya tentang skala prioritas juga ya. Ketika itu nanti terbangun sesuai dengan wacana, rencana, kesepakatan bersama, itu nanti diperuntukkan untuk apa, Pak Kades? Di tempat wisatakah? Di tempat wisatakankah atau gimana? Jadi kolam renang ataupun taman Cembulakan yang akan kami garap nanti, proyek itu nanti ini akan kami suguhkan kepada masyarakat di Desa Jatisawit secara khusus, dan secara umum adalah di wilayah Brebes Selatan, dan mudah-mudahan atas proyek yang akan kami laksanakan ini, ketika ini sudah berhasil, ini akan menjadi pendapatan asli desa kita. Gitu. Nanti yang mengelola langsung Memdes atau Bumdes? Kita punya lembaga-lembaga baik BUMDes ataupun Badan Kerjasama Desa, di situ nanti yang akan berperan untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan. Itu juga salah satu target dari Pemdes Jatisawit untuk merealisasikan itu, yang nantinya itu kemungkinan besar kan akan mendatangkan profit. Dan akan menjadi PAD Desa Jatisawit sendiri. Nah, selain Taman Cembulakan ada lagi nggak, Pak Kades? Untuk ke depan mungkin? Sebetulnya kalau sumber daya alam kita itu banyak, hanya potensinya ketika kita melakukan kegiatan seperti yang saat ini juga lagi viral ya, Guyangan Kebo. Guyangan Kebo sebetulnya itu juga proyek kita yang sangat bisa kita garap, namun ada hal yang menjadi catatan kami tidak punya lahan desa di area tersebut. Kemudian kami itu juga ikutnya mana, daerah mana? Jatisawit Karanganggrung. Enggak, maksudnya sampai pinggir jalan lingkar itu masih Jatisawit atau sudah terbagi ke desa lain? Sampai pinggir jalan lingkar masih wilayah Jatisawit. Masih wilayah Jatisawit ya. Dan saat itu ini juga nanti akan dibagusin lagi atau dibangun. Kami mungkin nanti akan, mudah-mudahan ini juga sebuah realisasi dan bisa kita laksanakan. Ini akan kami upayakan untuk melebarkan jalan sudah, namun ke depan kami akan upayakan untuk jalan tersebut akan kami jadikan ya seperti miniaturnya Malioboro lah. Jadi sepanjang jalan itu mudah-mudahan bisa kita laksanakan itu untuk taman ataupun arena bermain anak-anak ataupun dewasa, pakai kursi-kursi hias ataupun kursi-kursi yang bisa anggo lurus sore ke Penak ya. Tidak hanya itu, kita juga punya potensi sumber daya alam juga yang saat ini kami banggakan adalah di lapangan Tegong, dan alhamdulillah di situ juga ada 2 lapangan voli, kemudian lapangan mini soccer, kemudian kalau sore juga di situ ada kegiatan ibu-ibu untuk senam. Jadi monggo teman-teman semuanya, para pemirsa untuk bisa melihat ataupun datang ke wilayah kami di Desa Jatisawit. Ada Guyangan Kebo yang saat ini juga masih viral dan insya Allah akan selalu viral. Kemudian di lapangan Tegong yang mudah-mudahan ke depan juga akan kami jadikan sport center. Di situ juga. Okay.
Jadi Guyangan Kebo pemirsa, Guyangan Kebo itu benar-benar viral di Bumiayu. Ada banyak lah, ratusan postingan-postingan Guyangan Kebo di media sosial. Nah, Guyangan Kebo itu bagi pemirsa yang di luar Jawa pasti bingung. Guyangan Kebo itu sebenarnya sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi ada selokan sungai kecil di situ. Setiap sore itu dimanfaatkan oleh para petani yang memiliki kerbau untuk memandikan. Betul. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata menjadi tempat yang tanpa disadari nih, ternyata menjadi tempat favorit bagi orang tua yang mengajak anaknya untuk melihat kesederhanaan yang disajikan di lokasi itu. Betul. Dengan petani memandikan kerbau di situ. Dan luar biasanya Pemdes Jatisawit itu menangkap bahwa ini sebuah fenomena yang luar biasa, di mana di zaman sekarang semakin maju, perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi banyak warga masyarakat dari kita melupakan hal-hal local wisdom atau kearifan lokal. Dan Pak Kades Jatisawit cerdas mengelola itu menjadi sebuah tempat wisata yang saat ini sedang viral. Dan beliau juga tadi menyampaikan akan dibangun lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan. Dengan berbagai fasilitas yang tentunya diperuntukkan untuk warga masyarakat yang hadir di situ. Tadi ada Tuk Jembulakan, Guyangan Kebo, terus Bendung Purbanala ya. Bendung Purbanala juga. Bukan sebuah kebetulan pemirsa ketika Pak Kades Jatisawit ini dilantik menjadi Kades Jatisawit, kemudian sudah dikasih ini. Karena saya yakin tergantung niat semuanya. Nah, ini flashback Pak Kades. Dari awal mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Jatisawit, apakah 3 tempat yang saya sebut tadi menjadi sasaran untuk dibagusin atau untuk kemaslahatan bersama? Saat ini memang yang menjadi sasaran kami adalah Lapangan Tegung dan Tuk Jembulakan, karena itu ada aset milik desa, kemudian ada nilai manfaat baik anak-anak, dewasa ataupun orang tua itu bisa terlibat di dalamnya. Terkait dengan Guyangan Kebo memang bonus ya. Sebetulnya itu berjalan dengan sendirinya. Bonus, hanya tinggal kita bahasanya itu, kalau nemu kayak gini enak nih. Bahasanya itu tinggal lebih didorong lagi, baik dari kegiatan UMKM-nya ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Soalnya tempat lain belum tentu juga, khusus nih misalnya tempat lain atau desa lain belum tentu juga ketika misalnya ada tempat pemandangan yang sama dengan lokasi yang mungkin sama, terus dihadirkan kerbonya ke situ, petaninya juga belum tentu akan seviral Guyangan Kebo ini. Dan ya, bagi pemirsa yang belum pernah melihat, silahkan klik di Google, barangkali mungkin ada ya Guyangan Kebo Jatisawit, pasti nongol itu. Iya, hanya karena memang keberadaan Guyangan Kebo itu bisa dikatakan hampir di tengah kota, jadi ini yang menjadi keistimewaan tersendiri. Tidak terlalu jauh ya. Itu kalau setiap sore ratusan pengunjung sana. Dan kemarin kan sempat diadakan seperti pasar pagi gitu ya. Betul. Sempat berjalan Pak Kades? Tahun 2023 kami memang soft opening di sana untuk kegiatan Guyangan Kebo, dan alhamdulillah atas opening tersebut masyarakat ramai, lebih antusias untuk melihat apa sih Guyangan Kebo, nilai apa yang kita dapatkan. Ternyata inilah kearifan lokal yang kami sajikan kepada masyarakat, kepada para pengunjung, dan disitulah kita bisa melihat hal-hal yang bisa dikatakan jadul itu masih ada ternyata di era seperti ini. Tetapi itu dibiarkan alami ya, artinya dibiarkan memang alami. Tidak ada settingan sama sekali. Ya memang hanya paling pengecetan ornamen kanan kirinya ya. Oke, satu hal lagi, ketika misalnya satu tempat yang contoh tadi Guyangan Kebo dioptimalkan dengan baik, apakah Pemdes Jatisawit berpikiran supaya nanti bisa mendapatkan profit juga dari situ mungkin? Kalau di Guyangan Kebo saya lebih kepada teman-teman UMKM di wilayah itu untuk bisa terdorong dalam melakukan usahanya saja. Kami tidak mencari profit. Beda dengan visi misi dari Tuk Jembulakan itu ya. Ataupun nantinya di Lapangan Tegung. Lapangan Tegung. Keren pemirsa, ada Tuk Jembulakan, Guyangan Kebo, Lapangan Tegung, terus Bendung Purbanala. Banyak. Itu tadi saya bilang ini tidak ada unsur kesengajaan, artinya siapapun pemimpinnya sangat berpengaruh. Nah, kebetulan Mas Dedi ini atau Kades Dedi ini punya niat yang baik, selain punya kecintaan yang luar biasa terhadap desanya. Mas, ini kan kemarin pemerintah itu menambah durasi kepada semua kepala desa di Indonesia menjadi tambahan 2 tahun. Yang sekarang akhirnya menjadi 8 tahun ya Mas. Betul. Itu kan
pro dan kontra banyak, sampai hari ini tuh pro dan kontra banyak. Tetapi saya harus mengakui, ketika misalnya saya menjadi warga Jatisawit, saya senang ketambahan 2 tahun dari sosok pemimpin yang memang berinisiatif luar biasa memajukan desanya. Untuk memerangi nih Mas, untuk memerangi orang-orang yang kontra, pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Walaupun ini saya sebenarnya hanya cerita lah. Ini kan kebetulan jargon podcast Yubes itu obrolan lepas, tempat curhat yang pas. Ini anggap saja seperti itu. Untuk menyikapi rongrongan atau komplainan dari orang yang kontra dengan penambahan durasi 2 tahun, bagi Pak Kades seperti apa? Kalau menurut saya, perpanjangan atau tidak perpanjangan sama saja. Kembalikan kepada niat dan diri kita. Artinya seperti ini. Jabatan 10 tahun pun, kalau kita tidak bisa melaksanakan amanah itu dengan baik, bisa jadi 3, 5, atau 6 tahun pun sudah terhenti. Iya, betul. Namun ketika jabatan itu diberikan pemerintah baik 3, 5, atau 6, ketika masyarakat katakanlah puas kepada kita bisa katakanlah masyarakat bangga kepada kita, bisa jadi lebih dari apa yang kita harapkan. Kembali kepada kita. Ya, artinya ketika misalnya kemarin tidak ditambah pun pasukan atau warga yang kontra pun pasti tetap akan ada ya. Betul. Iya kan? Betul. Makanya tapi itu tadi saya bilang bahwa andai saja saya warga Jatisawit, saya setuju penambahan masa jabatan menjadi 2 tahun dari seorang Kades ini. Saya setuju karena kami semuanya melihat keberagaman yang sangat sering dilakukan oleh Pemdes Jatisawit. Harapan ke depan gimana Pak Kades? Artinya di sisa 2 tahun atau penambahan 2 tahun ini, apakah saking senangnya nyimpan geleng baik atau tetap melaksanakan kegiatan yang selama ini Anda lakukan? Kembali, jabatan itu adalah sebuah amanat. Kita bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat, tidak hanya kepada pemerintah di atasnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Jadi sesuai kemampuan, sesuai dengan upaya, sesuai dengan itikat baik kita untuk menjadikan sesuatu itu lebih baik untuk masyarakatnya. Dan mudah-mudahan atas perpanjangan jabatan 2 tahun ini bisa menjadikan hal positif bagi khususnya diri saya, bisa mengabdi lebih baik lagi untuk masyarakat, bisa memberikan yang terbaik juga untuk pemerintah di atasnya, dan tentunya bisa menambah keimanan dan ketakwaan saya secara pribadi kepada Allah Sang Pencipta. Luar biasa tuh pemirsa. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kami. Sepanjang 4 tahun jenengan jadi kepala desa, prestasi apa saja yang sudah ditorehkan oleh Desa Jatisawit? Mungkin ini perlu kita sampaikan, dan bahkan mungkin ada banyak warga Jatisawit yang berada di luar Jatisawit yang kepengen tahu. Yang saya tahu jelas pernah desa terbersih, karena saya ada di bagiannya, di bagian situ. Sungainya bersih, segala macam, pengelolaan sampahnya juga baik. Pemerintah di atas kami, terutama kabupaten, itu menganggap itu adalah sebuah prestasi. Kami didaulat sebagai desa ataupun juara lomba kebersihan pada tahun 2023. Kemudian tahun pertama kami di tahun 2020, alhamdulillah kami juga mendapatkan predikat juara 1 lomba B2SA. B2SA itu apa, guys? B2SA itu olahan pangan. Oh, olahan pangan. Olahan pangan. Tapi kembali, sejauh ini saya belum merasa berprestasi untuk masyarakatnya. Jadi prestasi selama ini memang kajian lah ya dari pemerintah Kabupaten Brebes ya. Kajian dari Kabupaten Brebes. Jadi prestasi itu yang mengukur adalah bukan saya sendiri, tapi yang mengukur adalah masyarakat secara umum. Dan kembali saya sampaikan, saya bukanlah orang yang sempurna, saya bukanlah orang yang paling bisa. Jadi apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami dedikasikan kepada masyarakat, mungkin baik untuk masyarakat itu sendiri, mungkin juga kurang baik untuk masyarakat itu sendiri. Jadi sekali lagi, saya bukan orang yang paling mampu. Ada sebuah titik kelemahan ataupun kekurangan saya. Jadi ayo kembali
kita sungkuyung, kita bareng-bareng untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Jatisawit. Dan sekali lagi, mohon maaf, ini tadi tertinggal juga. Tahun ini pun kami didaulat untuk mengikuti lomba desa binaan. Jadi di bulan Agustus dan September ini memang kegiatan kami itu memang beruntun. Beruntun. Kegiatan HUT RI, kemudian sosialisasi desa anti korupsi, dan insya Allah di bulan September Desa Jatisawit juga akan mengikuti lomba desa binaan. Itu programnya PKK. Full padat. Intinya gini pemirsa, dari yang dikatakan yang disampaikan oleh Pak Kades Jatisawit bahwa prestasi itu nggak penting. Saya melihatnya seperti itu. Toh prestasi yang selama ini Pemdes Jatisawit dapatkan dalam tanda kutip hanya sebuah kajian atau penilaian atau pandangan dari pemerintah di atas pemerintah desa Jatisawit, betul? Betul. Dan dengan sangat merendah bahwa Pak Kades menyampaikan bahwa Kades Jatisawit bukan orang yang sempurna, bahkan Pemdes Jatisawit pun bukan pemerintah desa yang sempurna. Cuman kebetulan versi kami yang berada di luaran di sekitar Jatisawit, kami menyaksikan bahwa prestasi yang didapatkan oleh Pemdes Jatisawit ini bertubi-tubi pemirsa. Walaupun tadi sangat merendah, Pak Kades menyampaikan bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ataupun prestasi itu hanya didapatkan dari kajian atau penilaian dari pemerintah Kabupaten Brebes ya. Setidaknya itu adalah proposal, kurikulum vitae bahwa kami yang di luar sana menyampaikan ucapan selamat, menyampaikan salut luar biasa atas prestasi yang sering ditorehkan oleh pemerintah desa Jatisawit dalam banyak hal, dan tentunya prestasi-prestasi ini adalah salah satu kebanggaan juga bagi warga Jatisawit itu sendiri, Pak Kades. Nah, tadi saya sudah bilang terakhir, ini terakhir maning. Oke, barangkali mau menyampaikan pesan kepada warga masyarakat Jatisawit secara luas di penambahan masa jabatan dari Pak Kades ini. Ya, terima kasih kepada pemirsa khususnya warga Desa Jatisawit. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini, tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya, jangan merasa puas. Karena di depan ada banyak tantangan yang harus kita dapatkan kembali. Artinya, ayo kita lebih membangun lagi kesolidan kita. Pemerintah desa bukan orang ataupun bukan pemerintah yang harus menyelesaikan apapun yang menjadi program kita. Tapi pemerintah desa harus bersinergi dengan lembaga-lembaganya, dengan masyarakatnya, sehingga Jatisawit tidak hanya sejati, sejahtera, tertib, dan inovatif. Tapi dengan penambahan masa jabatan 2 tahun ini, kami ingin Jatisawit sejati istimewa. Kalau kemarin namanya Jatisawit sejati, sekarang ditambahan 2 tahun ini menjadi Jatisawit sejati istimewa. Berarti bikin logo maning gitu pemirsa gitu. Asik pemirsa, ini sekitar 40 menit ya obrolan Yubes TV ini isinya daging kabeh. Dan saya biasanya banyak bercandanya, tetapi di ruangan balai desa ini bercanda saya hilang pemirsa. Karena ini tergantung siapa narasumbernya. Alhamdulillah matur nuwun Pak Kades sudah mempersilahkan kami dari Yubes TV mampir. Mudah-mudahan Yubes TV tetap sinergi dengan kami, dan saat ini saya juga mendapatkan kehormatan luar biasa tadi sebagai pembina. Pak Kades Jatisawit ini kebetulan menjadi pembina dari YouTuber Brebes Selatan. Semoga semuanya lancar Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa. Jadi kita semakin gamblang mengenal Desa Jatisawit dengan visi misi ke depan. Dan ada satu hal yang menarik, yang kemarin masih Jatisawit sejati, dengan tambahan 2 tahun masa jabatan dari Pak Kades ini menjadi Jatisawit sejati istimewa. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan informasi yang bagus ini perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat Jatisawit, warga Bumayu, Kabupaten Brebes maupun Jawa Tengah untuk bisa dinikmati. Oke, demikian saja pemirsa bincang-bincang serius yang biasanya kami banyak santainya, banyak bercandanya. Kali ini serius dengan YouTuber Brebes Selatan dan narasumber dari Pak Kades, Kepala Desa Jatisawit, Pak Dedi Susilo. Sehat selalu Pak Kades. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kami sampaikan atas perhatian Anda di video ini, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.